warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah belakangan ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat di Indonesia yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Praktek hukum muamalat secara institusional di Indonesia dimulai pada tahun 1990 sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah yang belakangan ini perkembangannya semakin pesat, dan tentu hal ini memberikan kontribusi besar dalam praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam. Dengan banyaknya praktek-praktek hukum tersebut, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa akan timbul berbagai permasalahan sebagai akibat dari tarik-menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi. Sedangkan di sisi lain, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Dan sejak tahun 1994, jika terjadi suatu sengketa ekonomi syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang hanya sebagai mediator atau penengah dan belum mengikat secara hukum. Namun saat ini, positivisasi hukum muamalat sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam dengan mengingat bahwa praktek ekonomi syariah sudah semakin marak melalui lembaga keuangan syariah. Sehingga kompilasi hukum ekonomi syariah kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah ini adalah peradilan agama. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka saya akan membahas tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dalam tinjauan hukum Islam. Sekilas tentang penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang terkait dengan perluasan kewenangan peradilan agama yang tidak hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi, menyelesaikan sengketa dalam zakat dan infak, serta sengketa hak milik dan keperdatan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka Mahkamah Agung membentuk tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah yang bertugas untuk menghimpun dan mengolah bahan atau materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar untuk mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar untuk menyempurnakan dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya positivisasi hukum muamalat. Positivisasi hukum muamalat sudah mendapat peluang besar dengan mengingat kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberi perluasan kompetensi material bagi peradilan agama, yang termasuk di dalamnya adalah ekonomi syariah. Meskipun penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah terbilang sangat singkat, namun ini dikarenakan desakan kebutuhan, sehingga harus diakui bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Tinjauan fikih keindonesiaan. Secara etimologis, fikih diambil dari kata faqaha yafqahu fiqhan yang berarti mengetahui dan memahami. Sedangkan secara terminologi ahli ushul al-fiqih, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang diperoleh melalui ijtihad. Jadi secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fikih ini adalah 1. Ilmu tentang hukum syara. 2. Hukum syara tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret. 3. Pengetahuan itu diperoleh dengan jalan ijtihad atau istidlal. 4. Bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat'i maupun zonni. Berdasarkan uraian di atas, jadi kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena mencakup 4 hal tersebut. Namun dalam merumuskan fikih tersebut tidak terlepas dari pengaruh latar belakang sosial dan budaya masyarakat sekitarnya, terutama untuk saat ini adalah pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sehingga fikih selalu membawa warna dalam lingkungannya. Begitu juga dengan lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah yang merupakan respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia. Sumber-sumber kompilasi hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sumber-sumber hukum yang disepakati dan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Kajian metodologi kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai produk ijtihad jama'i. Melihat para pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasannya, maka kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan produk ijtihad jama'i. Dengan melihat para pihak yang terlibat di dalamnya adalah antara lain para praktisi hukum atau hakim agung, akademisi, ulama atau majelis ulama, dan para praktisi perbankan syariah. Dari pembahasan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa disusunnya kompilasi hukum ekonomi syariah adalah respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memperluas kewenangan peradilan agama terkhusus kepada ekonomi syariah. Dengan kata lain, bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah adalah upaya positivisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. Baik, itulah sekilas pembahasan terkait dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam tinjauan hukum Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.